Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Artificial Neural Network, Ibu Insinyur Arifat Rasya STMTI PhD IPP, dan juga Bapak Insinyur Novalio Darata STMSC PhD. Sebelum saya melakukan presentasi saya terhadap mata kuliah Artificial Neural Network, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kenia Nurma Febria dengan NPM G1A0230004, yang pada video kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap paper yang sudah saya review berjudul Decadal Changes in Atmospheric Circulation Detected in Cloud Motion Vectors yang disusun oleh Di Girolamo et al. Pada tahun 2025 dari University of Illinois Urbana-Champaign. Baik, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu adalah sirkulasi atmosfer bumi itu bisa kita bayangkan sebagai sebuah mesin pengatur iklim global. Nah, kenapa? Karena ia menentukan di mana hujan turun, di mana terjadi kekeringan, dan juga seberapa kuat intensitas badai. Kalau hal tersebut berubah dan perubahan iklim memang mempengaruhinya, maka dampak dari hal ini akan luar biasa bagi miliaran manusia. Nah, masalahnya, pada penelitian sebelumnya yang menggunakan model iklim komputer dan data reanalisis, itu hasilnya saling bertentangan. Ada yang bilang Hartley Cell meluas ke kutub, ada yang tidak. Nah, Hartley Cell sendiri adalah nama sistem angin sirkulasi yang seperti roda besar di langit tropis, yang berputar karena perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub. Nah, ada yang bilang jet stream melemah, ada juga yang bilang menguat. Nah, yang ini menandakan bahwa kita butuh sesuatu yang lebih, yaitu data observasi langsung yang independen. Nah, solusinya ditawarkan pada paper ini yang menggunakan Cloud Motion Vector atau CMV dari satelit MISR. Nah, CMV itu secara sederhana merupakan, kita bisa analogikan bahwa kita mengambil foto langit dari beberapa sudut, lalu lihat ke mana awan tersebut bergerak, awan-awannya bergerak. Nah, itulah kecepatan angin yang kita ukur. Dan yang paling penting, data ini tidak dimasukkan ke dalam reanalisis manapun, jadi benar-benar independen sebagai pembanding. Nah, reanalisis sendiri merupakan bukan pengukuran langsung, tapi rekonstruksi kondisi atmosfer masa lalu menggunakan model numerik yang dikombinasikan data pengamatan yang tersedia, mirip seperti rekonstruksi forensik kejadian masa lalu. Selanjutnya, ada research gap dan tujuan dari penelitian. Kalau kita lihat, ada 4 gap besar yang menjadi justifikasi paper ini, yaitu pertama, model CMIP6 menghasilkan spread yang sangat lebar. CMIP6 sendiri merupakan coupled model intercomparison project phase 6 yang merupakan program internasional yang mengumpulkan dan membandingkan prediksi dari puluhan model di iklim seluruh dunia, yang artinya puluhan model iklim tidak sepakat satu sama lain soal seberapa besar dan kemana arah perubahannya. Yang kedua adalah reanalisis seperti era 5 sebenarnya bukan data pengukuran yang murni. Ia adalah hasil rekonstruksi model yang dikombinasikan dengan data observasi dan rentan terhadap bias. Dan juga yang ketiga adalah metrik satelit yang selama ini dipakai sudah terbukti tidak cukup reliable. Dan yang keempat, ini yang paling penting, yaitu belum ada validasi global terhadap angin atmosfer era 5 menggunakan data satelit yang independen. Maka tujuan dari paper ini ditulis adalah menganalisis tren CMV selama tahun 2000 sampai 2020 untuk mendeteksi perubahan dekadal secara independen, membandingkan hasilnya dengan era 5, dan juga mengukur secara observasional laju ekspansi Hartley Cell serta pergeseran polar front. Adapun metode, yaitu data dan instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama adalah
MIASR CMV. Nah, MIASR itu adalah instrumen di satelit NASA yang mempunyai 9 kamera dari sudut berbeda. Jadi bisa kita bayangkan seperti mata capung, ini bisa melihat dari banyak arah sekaligus. Nah, dengan teknik stereoskopik, ia bisa mengukur ketinggian awan secara sangat akurat tanpa bergantung pada kalibrasi radiometrik. Nah, setelah ini satelit ini sudah merekam data sejak tahun 2000 dan karena orbitnya sangat stabil selama lebih dari 20 tahun, datanya ideal untuk deteksi tren jangka panjang. Yang kedua adalah Era 5. Era 5 merupakan reanalisis dari ECMWF Europe yang merupakan pembanding. Nah, para penulis mengambil data era 5 di waktu dan lokasi yang persis sama dengan MISR, yang mereka sebut era 5MS dan juga era 5AW. Era 5MS sendiri adalah era 5 yang hanya diambil datanya pada waktu dan lokasi yang sama dengan MISR mengamati awan, yang digunakan untuk memastikan perbandingan apple to apple-nya. Kemudian ada era 5AW atau all winds, semua data angin era 5 pada pukul 10.30 pagi tanpa syarat harus ada awan. Nah, digunakan untuk melihat bagaimana angin di area tanpa awan dibandingkan dengan area yang berawan. Kemudian, termasuk kemudian ada metrik-metrik tambahan seperti latitude U0 untuk mengukur batas Hartley-Cell dan software TROP-D untuk menghitung pergeseran polar front. Latitude U0 adalah garis lintang tempat angin zonal berubah dari timuran ke baratan yang digunakan sebagai ujung dari sel Hartley. Kemudian ada tropause sendiri merupakan batas antara troposfer dan stratosfer yang di sini temperatur berubah berhenti turun seiring dengan ketinggian. Selanjutnya ada pipeline analisis dan juga statistik. Seperti yang kita bisa lihat di sini ada 6 tahapan pipeline. Yang pertama adalah input data. Setelah data di-input atau data masuk, lalu lanjut ke proses kedua, yaitu praproses, yang merupakan binding vertikal setiap 1 kilometer. Jadi, data dikelompokkan per lapisan ketinggian, lalu data disenalisasi, yang artinya pola musiman yang rutin itu dihapus agar sinyal tren jangka panjang yang muncul memang mencerminkan perubahan iklim, bukan sekedar pergantian musim. Kemudian adalah pengujian yang menggunakan Mann-Kendall test yang merupakan uji statistik non-parametrik yang tidak mengasumsikan data berdistribusi normal yang sangat cocok untuk data atmosfer yang variasinya besar dan tidak simetris. Kemudian, dan yang paling penting adalah koreksi FDR atau False Discovery Rate. Nah, jadi kita bisa membayangkan menguji puluhan ribu titik grid secara bersamaan, secara statistik, seberapa pasti akan muncul sebagai signifikan hanya karena kebetulan. Nah, FDR itu mengontrol proporsi kesalahan itu agar hasil yang kita klaim benar-benar bisa dipercaya. Nah, kemudian yang terakhir adalah validasi, yaitu perbandingan antara MISR dan juga Era 5. Di mana semua tren itu dilaporkan menggunakan selang kepercayaan 95%, yang merupakan standar internasional untuk klaim perubahan yang benar-benar signifikan. Lanjut ke hasil, yaitu temuan utama. Apa sih yang ditemukan dalam paper ini? Ada 4 temuan besar dalam paper ini, yaitu yang pertama, kecepatan angin di mid-latitude troposfer atas meningkat secara signifikan. Hingga
4 meter per detik per dekade di belahan bumi selatan, yang mana itu sangat besar untuk dalam skala iklim. Nah, apa sih mid latitude? Mid latitude itu adalah daerah lintang menengah kira-kira 30 derajat hingga 60 derajat, baik di utara maupun selatan. Indonesia di Khatulistiwa. Nah, mid latitudes itu adalah wilayah Eropa, Jepang, Australia Selatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penemuan kedua adalah hard laser di bumi utara, itu meluas ke arah kutub dengan laju 0,42 derajat lintang per dekade. Nah, ini konsisten dengan proyeksi model iklim dan sekarang dikonfirmasi oleh data observasi independen. Yang ketiga adalah polar front yang juga bergeser ke kutub sekitar 0,37 derajat per dekade di belahan bumi utara. Ini berimplikasi pada pergeseran jalur badai yang berarti pola presipitasi di mid latitudes itu bisa berubah secara signifikan. Dan yang keempat adalah era 5 terbukti meremehkan kecepatan angin di troposfer atau tropis sebesar 5 hingga 8 meter per second dibandingkan dengan MISR. Nah, ini adalah penemuan bias yang nyata yang perlu diperbaiki oleh paper ini. Nah, yang menarik itu karena percepatan angin ini bukan komponen zonal alias barat atau timur, tapi terutama dari komponen meridional, artinya lebih banyak udara yang mengalir ke arah kutub yang berkaitan langsung dengan peningkatan resiko hujan ekstrem di mid latitudes. Kita sudah bahas bahwa dalam paper ini ditemukan bahwa era 5 terbukti meremehkan kecepatan angin. Nah, sehingga kita juga bisa membandingkan metode utama yang digunakan di paper ini, yaitu CMV dengan MISR dan juga era 5. Jadi kita membandingkan MISR versus era 5. Kita lihat hasilnya bahwa di troposfer bawah hingga menengah itu era 5 dan juga MISR sangat konsisten. Jadi ini masih tergolong bagus dan juga artinya era 5 itu cukup valid untuk penelitian di lapisan yang lebih rendah. Kemudian untuk di troposfer atas tropis, era 5 secara konsisten mengukur kecepatan angin lebih rendah 2 hingga 8 second per detik dari MISR. Nah, untuk tren komponen meridional di mid latitude belahan bumi selatan, era 5 juga underestimate sekitar hingga 4 meter per second per decade. Kemudian ada korelasi bulanan antara MISR dan juga era 5 itu sangat kuat, yaitu R-nya berada di 0,87 di belahan bumi utara dan juga 0,95 di belahan bumi selatan, yang menunjukkan bahwa siklus musiman antar keduanya sangat sinkron. Nah, implikasi besar di sini yang pertama adalah MISR memberikan benchmark observational global pertama untuk era 5. Kedua, era 5 salah merepresentasikan perubahan sirkulasi meridional di upper troposfer atau troposfer atas, dan juga ketiga, penguatan aliran ke kutub berimplikasi pada meningkatnya resiko hujan ekstrem karena lebih banyak uap air ke poleward. Dengan hasil temuan yang sudah didapatkan, tentu ada keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, yang paling serius adalah rekaman 21 tahun itu ternyata termasuk relatif pendek untuk membedakan sinyal perubahan iklim dari variabilitas internal seperti kondisi El Niño. Kemudian yang kedua, CMV itu hanya tersedia saat ada awan. Jadi, ini bukan sampel acak dari seluruh atmosfer dan bisa juga ada selection bias. Yang keterbatasan selanjutnya adalah MISR itu kesulitan mendeteksi awan cirrus yang tipis di ketinggian sangat tinggi. Sehingga lapisan 14-18 kilometer itu kurang terwakili. Nah, paper ini juga tidak bisa menjawab mengapa terjadi perubahan ini. Apakah karena perubahan iklim
antropogenik, variabilitas alami, atau kombinasi antara keduanya. Karena penelitian observasional ini memang punya batas dalam hal atribusi kausalitas. Dan terakhir, perbedaan MISR versus era 5 tidak otomatis berarti era 5 yang salah. Bisa jadi ada ketidakpastian di kedua sisi. Yang kemudian kita lanjutkan ke keterkaitan dan peluang ANN dalam AI. Apa hubungan ini semua dengan ANN? Ternyata hubungannya sangat erat, yang dimana data CMV itu berdimensi 4, yaitu latitude dikali longitude dikali altitude dan juga dikali time. Nah, ini persis jenis data di mana ANN, khususnya deep learning, sangat unggul dalam mendeteksi pola yang tidak bisa ditangkap model statistik klasik. Jadi CNN atau Convolutional Neural Network cocok untuk mendeteksi pola spasial pada data CMV secara dua dimensi. Kemudian juga ada LSTM atau Long Short Term Memory dan juga GRU yang merupakan Gated Recurrent Unit yang bisa menjadi pilihan natural untuk analisis tren time series data bulanan selama 21 tahun karena eh, keduanya mempunyai memori untuk mengingat informasi dari masa lalu yang relevan. Kemudian ada transformer yang menjadi berdasar dari hal yang mungkin umum sekarang yaitu ChatGPT dan lain-lain itu bisa digunakan untuk memprediksi posisi Hartley cell dan polar front di masa depan. Dan ANN regresi biasa itu sudah cukup untuk masalah korelasi bias dari era 5 terhadap MISR, yang merupakan supervised learning klasik dengan MISR sebagai label dan era 5 sebagai inputnya. Dari sini ada peluang besar yang bisa dikembangkan, yaitu data-driven downscaling yang meningkatkan resolusi era 5 menggunakan ANN yang dilatih pada MISR. Kemudian ada transfer learning dari model global ke kondisi regional Asia Tenggara, dan juga ada physics informed neural network, yaitu menggabungkan persamaan dinamika atmosfer langsung ke dalam fungsi loss ANN sehingga hasilnya konsisten secara fisika. Yang selanjutnya merupakan insight yang saya dapatkan untuk skripsi. Yang pertama adalah bias correction era 5 dengan ANN. Jadi kita bisa mengunduh MISR dan juga era 5 data-datanya. Yang keduanya itu sama-sama gratis dan open access. Lalu melatih model ANN sederhana untuk mempelajari pola perbedaan antara keduanya. Outputnya adalah model yang bisa mengoreksi bias era 5 secara otomatis. Yang kedua adalah LSTM untuk memprediksi Hartley cell. Kita membangun model time series yang memprediksi posisi batas Hartley cell 1 sampai 5 tahun ke depan. Nah, yang ini relevan untuk ekspansi Hartley cell yang mempengaruhi wilayah tropis termasuk Indonesia. Yang ketiga adalah deteksi anomali sirkulasi dengan autoencoder. Kita melatih autoencoder pada kondisi atmosfer normal lalu deteksi kapan pola sirkulasi menyimpang dari normal. Bisa dikaitkan dengan event seperti El Nino atau fenomena iklim lainnya yang sangat relevan untuk konteks negara kita yaitu Indonesia. Dan yang paling terakhir adalah Physics Informed ANN yang mengintegrasikan persamaan Navier-Stokes sebagai constraint fisika. Baiklah, izinkan saya untuk menutup dengan 5 poin kesimpulan yang saya dapatkan dari paper ini. Yang pertama, paper di Girolamo ini memberikan bukti observasional pertama dari data satelit independen bahwa
Sirkulasi troposfer benar-benar sudah berubah secara signifikan dalam 2 dekade terakhir, yang merupakan terobosan metodologis penting. Yang kedua, temuan kuncinya yaitu angin mid-latitude itu menguat hingga 4 meter per second per decade, di mana Hadley Cell di belahan bumi utara meluas 0,42 derajat per decade dan aliran ke kutub semakin kuat. Semua konsisten dengan proyeksi perubahan iklim. Yang ketiga, era 5 terbukti punya bias troposfer atas tropis. Ini peringatan penting bagi kita semua yang menggunakan era 5 sebagai referensi dalam penelitian, karena hasil yang tampak bagus di era 5 belum tentu mencerminkan kenyataan sesungguhnya. Yang keempat, masalah-masalah dalam paper ini, koreksi bias, deteksi tren, prediksi temporal anomali spasial, adalah domain utama berbagai arsitektur ANN yang sudah matang dan siap diaplikasikan. Yang kelima yaitu datanya open access, tools-nya tersedia gratis di Python, dan relevansinya sangat tinggi baik dari sisi sains iklim maupun AI, yang merupakan peluang yang sangat sayang untuk dilewatkan. Baiklah, dengan ditutupnya presentasi ini dengan penjelasan kesimpulan, maka saya tutup presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.